Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Di video kali ini saya akan berbagi cara cepat membuat laporan atau mensajikan laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya sahabat-sahabatku klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membahas apa toh itu akuntansi. Nah, seperti itu. Akuntansi itu terjemahan dari kata accounting, yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, mensajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi di usaha apapun yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Akuntansi itu juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori sendiri telah banyak dikemukakan mengenai pengertian akuntansi ini. Jadi bagi sebagian orang, ilmu akuntansi berkaitan dengan sistem hitung-menghitung, tapi faktanya akuntansi tidak sesederhana itu. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajari, menginginkan ilmu akuntansi, atau mengingat ilmu akuntansi memberi berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan. Meskipun sudah banyak software-software akuntansi yang sangat membantu, tetapi sebagai seorang pengusaha, ilmu akuntansi ini sangat penting untuk dipahami. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang akuntansi untuk mencatat dan mempermudah cara mengelompokkan, mencatat, mengelola, menyajikan itu, kita juga harus paham secara dasar-dasar akuntansi itu sendiri. Pertama, apa tuh yang harus kita pahami di akuntansi itu? Yang pertama yaitu kita harus menentukan saldo awal usaha Anda. Nah, sebuah usaha tentunya ada harta, kewajiban, dan modal. Di awal penyusunan keuangan Anda harus mendefinisikan harta, kewajiban, dan modal Anda. Nah, secara singkatnya atau secara simpelnya seperti ini. Rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal usaha. Itu adalah dasar-dasar akuntansi. Nah, pertama di situ dulu. Jadi harta sama dengan kewajiban. Apa tahu kewajiban itu? Kewajiban itu kayak hutang. Nah, seperti itu. Ditambah modal. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal usaha. Contoh seperti ini. Harta yaitu ada di rekening bank, gedung milik sendiri, rumah, kendaraan, piutang, peralatan, dan lain-lain. Kewajiban yaitu hutang, hutang pajak, dan lain sebagainya. Nah, untuk modal sendiri itu adalah modal usaha. Contoh seperti ini, harta itu di rekening bank kita ada 5 juta. Peralatan usaha itu ada 3.600.000. Kewajiban hutang bank ada 2 juta. Modal usaha itu ada 6.800.000. Sehingga jika dijumlahkan keseluruhannya, harta sama dengan 8.600.000. Jadi kita jumlah keseluruhan 8.600.000. Jadi di awal tadi rekening bank ada 5 juta. Itu untuk hartanya ya. Rekening bank ada 5 juta. Peralatan usaha ada 3.600.000. Berarti total ada 8.600.000. Tetapi di balik harta itu ada kewajiban, yaitu hutang bank 2 juta, modal usaha kita ada 6.800.000. Jadi di total itu 8.600.000. Kewajiban dan modal sama dengan 2 juta ditambah 6.600.000 sama dengan 8.600.000. Seperti itu. Jadi nilai harta adalah
sama dengan kewajiban dan modal, seperti itu. Jadi, eee, yang harus kita lakukan, nah di sini kita akan mempresentasikan atau nanti saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus paham itu dasar-dasar akuntansi, seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan input saldo awal. Jadi saldo awal semua perlengkapan kita ataupun harta-harta kita mulai dari bank, peralatan, hutang usaha, modal usaha, kita masukkan ke jurnal. Jadi kita masukkan ke saldo awalnya dulu. Kemudian yang ketiga, input transaksi sehari-hari mulai dari pendapatan, pengeluaran, beban, dan lain sebagainya. Nanti kita akan input di situ seperti apa. Mulai dari pembayaran, pembelian ataupun penjualan nanti kita input. Baik, itu tentang materi yang bisa saya bagikan hari ini sebelum kita masuk ke aplikasi. Karena dasar-dasar akuntansi ataupun dasar penggunaan aplikasi ini kita harus paham tentang akuntansi itu sendiri. Jadi biar kita nanti tidak salah memasukkan pos-pos dari transaksi-transaksi yang akan kita lakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.